Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Begesa OI, bincang-bincang santai seputar organ ilir. Yang alhamdulillah insya Allah seperti biasa, Begesa OI kak no hoax, tanpa menghina, tanpa menghujat, kita mencari solusi dan berdoa sesuatu yang terbaik untuk Kabupaten Ogan Ilir. Luar biasa, Sarai kak tubuh ada di tempat yang menurut aku pribadi fenomenal. Dari kecil sampai mereka masih teniang-niang. Di mana nih ya sarang elang itu? Wow. Juang nak mana kamu? Nak ke sarang elang. Aku alhamdulillah kesikak empat sekali kesikak ya. Luar biasa. Ini pengalaman untuk pribadi kami. Kalau kami jingok di sikak mang luar biasa. Apa namanya? Lingkungannya ya. Nah, sebelumnya itu pemirsa Begesa OI, Tobo sapa dulu Ika dari KTNA Kecamatan Pemulutan Barat. Ya, KTNA ini kontak tani nelayan andalan Pemulutan Barat. Bersama langsung ketuanya Pak Ruslan. Apa kabar Pak Ruslan? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat ya. Dan didamping oleh Pak Haji Abdul Muiz, sehat Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, kalau lan jawab alhamdulillah tuh. Semangat tuh ya. Kak Iskandar, alhamdulillah. Dengan anggota dari KTNA Kecamatan Pemulutan Barat. Nah, tubuh sapa dulu. Itu Mang. Pemirsa Begesa OI. Halo, pemirsa Begesa OI. Tubuh bersama KTNA Kecamatan Pemulutan Barat di Desa Saranglang, Kecamatan Pemulutan Barat. So emang aktivitas di dusun Tubuh Kak, di Desa Saranglang Kak, Pak Abdul Muiz mungkin. Biasa Pak, tani. Biasa tani. Sedih tani, Tani, nelayan. Nelayan ya. Sudah itu termasuk tani itu masuk perkebunan. Misalnya. Perkebunan. Pertanian misalnya tanam padi. Nah, cak mana tahu nih Kak Mang? Pertanian apa namanya itu peternakan apa? Kalau Perkebunan. macam pertaniannya Pak, banyak yang gagal untuk Banyak tahun yang ini. gagal tahun ini Kak. Banyak gangguan istilahnya Banyak itu kan. gangguan ya. Banyak apa namanya tuh istilah pertanian itu pianggang apa itu nah. Pianggang. Nah, Oh. yang makan biji padi itu. Penyakit lah Mang ya. Nah, penyakit. Penyakit. Kalau termasuk kita itu pandeminya kan itu. Pandemiknya ya. Untuk perikanan mana Mang? Untuk peringatannya itu Pak, menurut aku agak ini banyak yang ini kan katanya jangan diputas. Tapi becaknya masih ada kan. Masih ada diputas. Jadi bibit-bibit ikan itu kira-kira habis. Lah dapat Alangkah bagusnya itu kan minta dibuktikan misalnya. Kalau yang mutas itu tahan, cak 1 jam jadilah keprinya. Itu satu bukti kan. Jere lah Mang ya. Jere gitu butuh kan. Jangan mau nyidak jadi diputas, masih ada yang diputas. Ada dia itu kondisi di apa namanya di Desa Saranglang terutama ya. Kalau Kak Iskandar sebagai agak muda Kak, mana Kak? Kabar pertanian tuh di menurut kamu di Saranglang Kak? Ya agak menurun deh. Agak menurun. Karena ya itu tadi pertama sama kedua ya musim ini susah ditebak. Susah ditebak. Iya. Pas kita nanam bebek. Hujan. Iya. Saya itu lah hujan. Kalau bakso kita itu montir, kelebu. Banyak hambatan Kak ya. Tahun ini Kak Mang ya. Nah, mungkin dari pertanian, perikanan dan perkebunan di Desa Saranglang lah ya khususnya itu adanya KTNA Kak. Ade KTNA menurut ngomong-ngomong di Sikak cak mana Mang itu Mang? Bermanfaat dak itu Mang? Coba tanya dengan Pak Ketua aja langsung. Apa aja? Manfaatnya itu sangat besar sekali. KTNA. KTNA. Sebab KTNA itu membawahi kelompok tani. Kelompok tani itu setiap desa ada. Ada yang 12 kelompok. Yang disingkat dengan Poktan. Poktan. Dan itu ada Gapoktan. Gapoktan. Ya, gabungan kelompok tani. Jadi kelompok tani yang di desa itu digabungkan jadi satu. Jadilah Gapoktan. Gapoktan. Nah, dia ada Gapoktan lagi ada KTNA. KTNA. KTNA ini adalah wadah dari petani dan nelayan. Nelayan andalan. Jadi KTNA Kakak gabungan dari petani perkebunan ya, nelayan ya. Jadi bukan gabungan. KTNA ini adalah wadah. Gapotan. Gapotan itu adalah gabungan kelompok tani.
kelompok tani itu seperti yang dikatakan tadi, perkebunan, persawahan, Ada kumpulannya. nelayan itu ya, itu kelompok perikanan, budidaya ikannya, yang cari-cari ikan. Nah itu menurut Pak Ketua. Kalau Pak Haji, mana Pak Haji? KTN agak luar biasa lah apa keberadaannya untuk petani-petani itu, Bu. Kak. Kalau menurut aku Pak, seandainya masalah KTNA itu, andai kata kelompok itu mengajukan misalnya apa namanya alat pembantu, istilah kita tani itu, kalau di prosedurnya diadakan, aku yakin maju Pak. Maju. Tetapi kalau andai katanya apa namanya itu di atas kertas, ya barangkali itulah cak itu aja lah. Tapi kalau kita laksanakan sebetul-betulnya itu kan, aku yakin, apa kata lagi itu program pemerintah. Kita nih sayangnya alat itu mau diminta, tapi dipergunakan di lain tempat. Itu. Tidak Itu pada makanya- tempatnya. Tidak pada tempatnya maksud hatiku tuh. Misalnya kelompok ini, ini oleh aku nian, bukan yang kamu. Nah itu, aku dengar-dengar ini, aku baru ini kepala. Tapi kira-kira tidak terlampau jauh selisihnya, menurut aku. Tapi artinya emang apa namanya adanya KTNA Kak sangat membantu lah. Nah, sangat membantu. Andai katanya itulah kita kerjakan secara program tadi. Nah, menurut prosedurnya kan. Program. Kalau prosedur itu begini kita ikuti. Kita ikuti kemana arahnya, kita kerjakan, aku hasil pasti berhasil. Jadi lebih maksimal lagi KTNA Kak tempat tubuh berkumpul, pengajuan apa nih bantuan. Kalau bantuan itu dijalankan dengan sesuai dengan harapan kita, para gapoktan tadi, kelompok tani, insya Allah mantap. Mantap. Ya, kalau Kak Iskandar siapa mana Kak? KTNA bagi masyarakat di Saranglang lah minimal. KTNA bagi masyarakat Saranglang ini Kok ya dapat ini lumayan lah. Lah berjalan ya? Iya, sudah berjalan. Pacak membantu petani di sini Kak, Mas. Ya sangat membantu. Sangat membantu ya. Iya. Dengan program-program ya. Kalau Pak Haji, Pak Ruslan, KTNA di Saranglang ya Kak, khususnya di Pemulutan Barat ya Kak. Menurut Pak Ruslan, hal-hal apa yang belum pacak dimaksimalkan sebagai organisasi yang menaungi kelompok-kelompok tani dan nelayan itu Pak? Harapan kamu untuk KTNA ke depan? Harapan kami dengan itu KTNA ke depan, pertama sekali masalah kekompakan. Jadi dengan adanya kekompakan itu, semua pekerjaan itu akan mudah. Jadi kami anjurkan kepada ketua kelompok tani dengan Gapoktan dan juga kepada anggota-anggota KTNA Pemulutan Barat. Setiap pertemuan itu Pak, kami adakan 1 bulan sekali. Pertemuan. Tiap-tiap tanggal 27. Sebab terbentuknya tanggal 27. KTNA Pemulutan Barat. Setiap bulan, tiap tanggal 27 ada pertemuan. Nah di situ informasi itu disampaikan, baik itu masalah bantuan, masalah yang pernah dibantu, masalah yang minta dibantu tapi belum sampai sekarang belum dikabulkan. Realisasi kan. Nah, kami nak nanya, terutama Pak Ruslan sebagai ketua dan pengurus KTNA, sejauh ini Kak, suwe yang kamu ajukan dengan pemerintah kabupaten itu melalui program atau organisasi yang naungi Kak, KTNA Pemulutan Barat. Olah ngaju ke sungai kamu luang. Kalau masalah KTNA di Pemulutan Barat ini, masalah bantuan berantar sudah banyak. Komben ada 2, untuk padi kan, di Saranglang 1, aspirasi Nasdem, yang di Kamal untuk Kecamatan Pemulutan Barat itu dari Pak Alek ya. Ya, 2012. Jadi baru dari Partai Nasdem ya. Luar biasa ya. Partai Nasdem bantu untuk kelompok. Wih, luar biasa. Terima kasih Partai Nasdem. Ya. Lah ngasek ke kamu Bang ya. Nah, yang kedua pemerintah provinsi. Nah, kalau untuk pemerintah kabupaten suwe yang selama Kak lah kamu maju ke Bang. Ada apa namanya? Yang mesinan itu Traktor pengolah tanah. Traktor itu yang boleh dikatakan masih ketinggalan zaman.
Ngapa emang? Nah, ya yang maju ini yang nyupir itu. Oh. Saya nyebut ya. Iya. Nyebutnya. Jadi kamu tuh pengajuan kamu pengennya yang lebih simpel ya, lebih sesuai harapan apa namanya? Sudah itu pompa banyu banyak. Masih bagus tuh, Mang. Masih bagus. Masih pacak dipakai? Apa sebulan 2 bulan barang? Itu Pak, Pak, oh ya, Pak Abdul mana? mantu yang Pak Lan tadi, masalah traktor tadi. Yang jelas aku tahu traktor apa namanya itu kan, yang ngolah tanah untuk misalnya kebun cabai, yang merumput, yang diolah oleh satu orang bisa itu Pak. Perkebunan maksudnya? Perkebunan itu yang melimbung dia langsung menggalangkan itu kan. Kadang-kadang galangan besar dikecilkan oleh mesin itu sendiri. Nah yang itu yang harapan kami itu Pak. Alangkah Lah, sedih? baiknya belum ini. Belum. Baru aku jenguk di ini Pak itu. Aku jenguk di daerah Tanjung Rajo. Aku jenguk sekali lewat. Oh, Wong kebun cabai cepatnya. cepatnya. Pak. Iya, sehari itu kalau sehektar barangkali. Masa, Keperinya itu, keperi lebarnya dia. Itu hola, Mang, sudah kamu aju kok. Nah, aku tuh jenguk uang, aku ini baru masuk ini. Baru diajak oleh kawan-kawan ini. Tapi lah olah diaju ke itu, Pak. Nah, tapi belum. Kecil itu, cuman Antara kelompok tani itu sudah ada yang maju kan. Kita PTNA sebagai perpanjangan tangan dari kelompok tani ya sudah diajukan ke dinas pertanian. Sudah dinas pertanian kabupaten. Aganelir. Tapi belum Belum dikabulkan. belum dikabulkan ya, tuh berdoa ke lah Pak ya. Kamu Kak Lasare lah banyak harapan, mudah-mudahan banyak dikabul ke. Maksudnya luar biasa itu Mang, kamu kalau kati alat itu mungkin ya agak kurang, agak saro. Nah Kak Iskandar cak mana Kak Iskandar? Menurut kamu suwe sih yang jadi penghalang atau hambatan KTNA di Saranglang atau Pemulutan Barat nih Kak? Untuk petani itu bola. Ya penghalangnya ya alat. Alat lah. tadi Alat yang tadi lah. Iya. dia belum tuh jenguk Alat kayak. baja. Alat majak macam-macam ya. Jadi itu yang kepengen masyarakat nih ya, dikabul ke Pak. Iya. Nah, Kak, jadi Pak Ruslan, Abdul Muiz, Kak Iskandar ya. Alhamdulillah kamu lah tahu belum? Tubuh Kak tanggal 9 Desember kaki. Itu ada pemilihan bupati dan wakil bupati gitu ya. Kabupaten Ogan Ilir. Jadi Kabupaten Tubuh Kak nak nuntut pemimpin itu ya. Nah, menurut kamu di skup petani, nelayan yang digabung dalam KTNA Kak, pemimpin yang cak mana menurut kamu Kak? Yang sesuai dengan harapan KTNA lah, ya, Budak Usaha Panjang Lebar untuk KTNA pertanian di Dusun Tubuh Kak. Pak Abdul Muiz. Pemimpin untuk OI Pak. Bagi kami masyarakat desa mengharapkan pemimpin itu yang tahu dengan rakyat, yang apa itu namanya tidak bisa diceritakan Pak. Iya, tahu Pokoknya dengan rakyat. apa yang kami harapkan itu beliau tahu. Apa yang satu lagi? Keduanya Satu lagi. yang harapan kami tadi, ya. andai kata kami menurut kata beliau tadi Pok Tan tadi bermusyawarah, ada timbul kata pemfakat, kami ajukan akan turun berhasil. Harapan kami yang macam itu pemimpin yang bagus. Gancang direalisasi ke. Iya. Ya. Jadi realisasi itu cepat kan, kami merasa gembira itu. Disitulah kami rasa terbantu. Pemimpin yang cak itu, yang gesit dikit, Iya. tahu paham dengan keperluan Tahu. masyarakat. Ya. Kira-kira dia tuh tahu lah dengan tua-tua beliau itu kan. Tua ayam ya. Iya. Pak Ruslan, cak mana Ruslan? Harapan kamu pemimpin Ogan Ilir yang sesuai dengan KTNA lah itu. Harapan KTNA. Pastinya ya, oleh karena kita bergerak di masalah pertanian, jadi pemimpin itu pemimpin yang perhatikan pertanian. Pertanian. Jadi bagaimana caranya supaya di Gondol ini pertanian maju, sudah dekat maju, Betul ya. bangkit. Bangkit. Jadi pertanian ini Kak pacak bangkit lagi. Bangkit lagi. Dengan pemimpin yang tahu dengan pertanian. Satu pemimpinnya muda, jadi pasti Muda. bangkit. Mudah diisi. Kedua, pengalaman dari orang tuanya kan, dulu itu Pak Mawardi itu terkenal dengan petani, apalagi berpasang dengan Herman Deru. Masalah pertanian sangat diperhatikan. Oke, kita sebut lagi Mang. Jadi harapan KTNA dengan pemimpin ke depan di Ogan Ilir Kak, kata Pak
Ruslan tadi, yaitu pemimpin yang ngerti dengan pertanian. Karena mayoritas organ Ilirika sebagai petani. Nah, apalagi dalam tubuh KTNA Kak memang nak milih pemimpin yang jiwa tadi. Kak Iskandar, cak mana Kak Iskandar? Harapan kamu pemimpin organ Ilirika untuk KTNA Kak? Ya pemimpin yang tahu dengan keluh kesah masyarakat. Keluh kesah petani. Ya petani, baik yang muda, yang tua. Keluh kesah nelayan. Ya, Permintaan dan harapan petani lah, nelayan gitu Kak ya. yang ngerti. Pak Abdul Muiz, apa namanya itu 4,5 tahun nih Kak ya. Suwe istilah itu program-program kerja KTNA yang menurut Bapak yang belum maksimal Mak, itu. Mungkin dengan hadirnya ke Pilkada Organ Ilirika, pacak disampaikan sih Kak bahwa KTNA itu kepengennya memaksimalkan pemimpin yang cak mana ya menurut kamu Pak? 4,5 tahun belakang ya. Yang lewat mengingat apa ya? Mengingat bagi saya baru diajak kawan masuk anggota. Tapi menurut secara logika masalah pertanian itu Pak, lebih dulu Pak Panca orangnya muda. Keduanya orang muda itu biasanya mudah untuk kita isi. Apa kata lagi atasannya pernah melewati seperti Pak Mawardi. Jadi pengalaman Pak Panca itu seperti Pak Mawardi. Makanya bagi kami untuk harapan itu yang 4,5 tahun yang lewat kata Pak tadi agak berkurang dibanding dengan Pak Mawardi yang dulu. Nah itu kan kesimpulannya Pak makanya, Ruslan enggak ya? Makanya untuk selanjutnya kita bangkitkan lagi seperti Pak Mawardi yang dulu. Bus, Sebagai gantinya Panca tadi. Luar biasa. Nah itu. Jadi Pak Ruslan ini lebih mengenang masa lalu. Iya. Dulu zaman Pak Haji Sebagai Mawardi patokan 10 tahun periode beliau itu Ah. memang luar biasa dengan perhatian dengan pertanian. Nah, kalau baik pemimpin ke depan nih Kak, uang yang sama cak Pak Mawardi. Nah, kebetulan nian Pak Ruslan, Pak Abdul Muiz, Kak Iskandar, tubuh Ika ada calon bupati Pak Panca Wijaya Akbar. Dia Kak muda, Iya, iya. 28 tahun, dia Kak anak Pak Haji Mawardi. Lah tahu lo kamu, beliau Kak nomor urut berapa Pak? Nomor urut 1 kan? Kak sana. Lah tahu, alhamdulillah nomor urut 1 ya. Nah beliau Kak muda, Pak Abdul Muiz ya, 28 tahun. Dan beliau berpasangan dengan Pak Haji Ardani. Urang diri Wong Tanjung Batu. Tanjung Batu tuh ini lagi, ya destinasi wisata dan perkebunan luar biasa di situ ya. Nah, Pak Panca Wijaya Akbar Kak anaknya Pak Haji Mawardi. Kamu kenalnya Pak Ruslannya dengan Pak Haji Mawardinya. Menurut kamu 10 tahun yang lewat itu pasti terkenang gitu ya. Nah, mana Pak Ruslan menurut kamu Pak Panca Wijaya Akbar Kak sosok yang sesuai tak? Nak tubuh pilih di pemilihan bupati Kak? Kalau menurut pendapat aku sangat sesuai. Pas. Ya, sebab dia belajar dari orang tuanya, pengalaman orang tuanya yang lalu kan. Sudah itu Pak Panca itu kelihatannya orang cerdas. Cerdas ya. Memang pendiam kelihatannya. Sama cak Pak Ruslan lah. Ngomong dah kuat. Diam-diam makan dalam. Pendiam. Oh, nah. Tapi otaknya cerdas itu. Sudah itu kita nilainya. Kenapa dia berani menjadi bupati? Karena pasti ada kemampuan kan. Samping itu juga mungkin Dibekali. oleh orang tuanya. Jadi buah itu tidak jauh dari batang nih. Kak yang muda, mana? Kak Iskandar. Kamu nyingok sosok Pancai Kak. Penyingoan dari aku. Wah, penyinggoan. Penerawangan. Dosa diubah lagi. Dosa diubah lagi. Ngapain Kak? Ya cocok. Cocok? Lagi dibanding dengan Pak Ardani ya. Ada yang muda, yang satu yang tua. Jadi dah dosa diubah lagi. Sesuai. Nah, luar biasa, tak ngubah lagi ya. Nomor 1 itulah. Cocok lah ya. Nah, jadi Pak Abdul Muiz, Pak Ruslan, Kak Iskandar, kami nak tahu pula, menurut kamu, Ika atau bukan dengan calon-calon Bupati 9 Desember KG, itu banyak lah program-program kerja beliau ya. Mereka yang luar biasa, menurut kami, nyingok. Kalau bahasa itu petek, nyingok program kerja dia itu luar biasa. Ada hal-hal yang berkenaan dengan pertanian. Nah, menurut kamu ada apa namanya Pak Panca, Pak Ilyas, ya, dengan program kerjanya apa namanya yang mendekati dengan bidang pertanian. Nah, menurut kamu lapas loh Mang itu Mang
program-program beli mereka Kak, untuk ke depan itu sesuai tak dengan harapan masyarakat? Ada yang memprioritaskan transformasi pertanian itu. Apa kamu tuh perasaan lah transformasi apa tuh buka pengen ngowe bahasanya. Mana itu Kak Iskandar? Kalau menurut aku punya pas lah Program program-program mm-mm. dengan apa tadi pertanian di masyarakat desa Saranglang. Tapi selama Kak sebenarnya lah berjalan kayaknya. lama ya. Lame, Pak Abdul Muiz. Lame, tinggal tuh butuh moles lagi ya. Tinggal tuh butuh membangkitkan kembali. Memang barang itu barang lama, tapi tidak digunakan untuk yang diharapkan itu tidak digunakan pada tempatnya. Makanya tubuh ini selalu mak itulah. Tuh buka sebagai masyarakat ya, simpel wae sebenarnya. Tidak usah nak bahasa-bahasa tinggi nih ya. Memang kebutuhan tubuh itulah. Nah. Pak Abdul ya. Lah selama ini memang kebutuhan tubuh ya bibit. Apa namanya itu peralatan yang lebih canggih lagi kamu tadinya. Harapan memang keinginan KTNA nih ya. Keinginan apa? Petani nih ya. Pak Ruslan ya. Artinya tubuh butuh pemimpin yang bukan hanya sekedar janji, tapi bisa merealisasikannya dengan program-program kerja yang sudah yang 4,5 tahun ini, maksudnya Pak Ruslan ya. Ke depannya kita pengen pemimpin yang tidak sekedar menjanji baik. Yang kata Pak Muiz tadi, itu kan sebenarnya lama kayak tinggal tubuh poles lagi, memanglah pengen tubuh bangkit, maksudnya. Mana Pak Ruslan, menurut kamu Pak Ruslan? Menurut aku 4 tahun setengah tadi programnya salah sasaran. Salah sasaran. Ngapain pacak salah sasaran tuh? Yang pertama bibit. Bibit. Kadang-kadang bibit ini dibagikan atau dibantukan dengan kelompok tani sesudah tanam. Dibantu Dengan kelompok tani sesudah sawah selesai. itu. Jadi bibit tadi dijual. Padi tadi dijemur ke baik. Nah itu lanjut. Sudah itu 4 tahun setengah kan waktunya sangat lama. Kenapa baru nak berjanji untuk ke depan? Nah, Seperti tani. itu. Iya. Kenapa tidak dilakukan 4 tahun setengah itu kan? Ngapa tidak lakukan selama ikam ya? Jadi untuk ke depannya kita pilih pemimpin yang kira-kira benar-benar memperhatikan pertanian. Benar-benar memperhatikan pertanian. Nginjuk bibit itu kira-kira nak bertanam padi. Kira-kira masih sempat istilahnya Merencam ya. Oh, ika lah uang lah. Lah sedih. Mbak dijuk ini. Bibit datang. Pupuk datang boleh. Pupuk datang boleh. Oh terpaksa. Terpaksa diterima baik. Diterima dijual. untuk lauk makan. Itu ya. Artinya tubuh butuh pemimpin yang bukan slogan semata maksudnya. Bukan janji-janji. Bukan janji-janji baik. Tidak usah tubuh nak tinggi-tinggi nih ya. Yang penting masyarakat tuh butuh yang sarai Kak, alat yang sesuai, alat yang modern, alat yang sesuai keinginan oleh petani ya. Ada itu tadi pada waktunya uang nak ngenjuk bibit tuh jangan uang lah sedep bertanam, lah sedep panen itu ngenjuk lah sesuai dengan kebutuhan dengan masyarakat petani. Kadang-kadang bantuan yang sasaran itu ya. Kalau misalnya bantuan itu diturunkan dengan kelompok tani, jadi bantuan itu sangat bermanfaat. Ini kadang-kadang dibantu dengan orang yang punya jabatan. Dia ada perlu. Lah salah boleh. Misalnya ke anggota DPR. Oh. Sedangkan anggota DPR kan petani aja. Oh, pucuk kursi. Itu. Artinya itu maksud aku salah sasaran. jadi ngenjuk bantuan itu tepat sasaran. Uang yang butuh nih ya, Pak Ruslan ya. Selain itu apa Pak? Itu kamu tuh permasalahan sekelumit di KTNI Kak. Kurang tepat sasaran ya. Ada itu waktu maksudnya. Nah, dan alat itu memang tidak sesuai dengan harapan. Nah, alhamdulillah Pak Ruslan, Pak Abdul Muiz, Kak Iskandar, tuh buka dengan Pak Pancawijaya Akbar Kak, luar biasa. Beliau memprioritaskan pertanian. Ogan Ilir insya Allah bakal dijadikan lumbung pangan ya. Dengan dibantunya dengan bibit, pupuk ya. Itulah kebutuhan dari masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Dak muluk-muluk kaget istilah-istilah yang tinggi kamu dak
tidak boleh paham masyarakat. Beliau bantu kebutuhan sesuai tepat sasaran tadi. Beliau itu ada 4 program yang menjadi prioritas beliau, Pak Ruslan, Pak Abdul Muiz. Yang pertama infrastruktur. Infrastruktur jalan, ya, akses jalan akan dibaguskan lagi, jalan-jalan yang kurang maksimal, ya. Mungkin kamu terkenang, Pak Abdul Muiz, Pak Abdul Muiz pasti paham benar. Dulu zaman Pak Haji Mawardi, dia yang ngembang ke Mekar ke kecamatan. Nah, cak mana dulu Pak Haji? Zaman Pak Haji Mawardi saat dia menjabat 10 tahun kemarin di Desa Saranglang, Pemulutan Barat, ya, Kak. Maksudnya Pak? Banyak kenangan itu. Oh banyak. Banyak. Tuh infrastruktur ya. Ya banyak. Jalan ya. Jalan. Sudah itu pemekaran desa. Pemekaran desa. Infrastruktur yang jelasnya. Nah yang kedua Pak Abdul Muiz budak anak sekolah. Ya. Pendidikan. Artinya pendidikan bakal ditingkatkan lagi. Tuh buka sama kalau ujian sama dengan Palembang. Tapi fasilitasnya tidak sama itu ya. Jadi ada ketimpangan pendidikan di kota, kabupaten dan kota itu. Nah, program Panca Wijaya Akbar salah satunya adalah memberikan penghargaan kepada anak-anak tubuh yang berprestasi, ya, yang tidak pajak sekolah. Walau dia berprestasi, tubuh bantu dengan program pendidikan. Yang ketiga, awak nak sehat, badannya waras. Petani-petani kak luar biasa perjuangannya. Tapi kalau dia lah aman, ya, kesehatan lah dijaga. Ada tempat kesehatan, fasilitas kesehatan dipenuhi oleh pemerintah, insya Allah. Program Pak Panca Wijaya Akbar, puskesmas akan dikasih fasilitas rawat inap. Tak lagi tuh bu nak ke Palembang atau nak Tanjung Senai atau nak ke Kayuwagu. Nah yang terakhir Kak Iskandar, beliau Kak kelepe tubuh nak berisi. Awak sehat budak sekolah tapi kelepe tak katik tak kais-kais. Nah mana Kak? Isuk makan suem itu kan dengan bantuan UMKM. Tadi perikanan tubuh ya, di salah satunya tadi di Kamal, salah satu di sini di Pemulutan lah, banyak UMKM perikanan ya, dibantu dengan modal ya, dibantu dengan penyuluhan dengan program Pak Panca Wijaya Akbar. Nah, cak mana yang menurut kamu Pak Abdul Muiz, Pak Ruslan, Kak Iskandar, menurut kamu akor tak beliau Kak jadi pemimpin tubuh? Kalau Pak Panca sangat akor. Nah, Pak Abdul Muiz mana? sama Pak. Akor? Akor. Luar biasa. Kak Enar? Nah, kesimpulannya Alhamdulillah pemirsa Bagasa OI, KTNA Pemulutan Barat, Pak Ruslan, terutama kawan-kawan di Desa Saranglang nih Kak, yang bergelut di pertanian, nelayan, dan perkebunan, sepakat kamu tuh kalau nak nyalon ke Pak Panca Wijaya Akbar jadi Bupati Tebu. Sepakat Pak. Sepakatnya? Sepakat. Tidak ngubah lagi? Jangan sampai ke sikap Pak, kami kan sepakat. Oh, sepakatnya? Untuk membangkitkan beliau. Itu. Ya. Lah tahu kamu tadi nomor Tobu coblos nomor? 1. Panca Ardani menang. Panca Ardani menang. Ogan Ilir bangkit. Ya. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak tambahan. Oh ada tambahan. Tolong sampaikan dengan Pak Panca masalah pemasaran. Oh iya. KTNA ini kan ujung-ujungnya padi sini dijual. Iya ya. Jadi masalah Itu tadi pemasaran itu yang sesuai lah. lumbung desa tadi. Lumbung desa tadi. Ada yang 39.000, ada yang 40.000, ada yang 45.000. Sedangkan padinya agak sulit. Nah, jadi untuk kedepannya Jual murah beli larang. kalau andai kata program itu belum ada kan, tolong masukkan program masalah pemasaran tadi. Mantap Pak Ruslannya luar biasa. Jadi pemirsa permasalahan klasik ya. Cak Mane tubuh mendistribusikan hasil pertanian tubuh, padi. Jangan sampai ditetak uang tengah jalan dengan harga-harga yang tidak sama. Nah itu Pak Ruslannya ada yang harga 39, 40, Ada yang 35. ada 35 nih. Kalau Padi pacak habis. ada tempat jenian yang dibantu dengan pemasaran dari pemerintah kabupaten. Nah itu betul Pak Yang Ruslan. disebut Pak tadi lumbung desa tadi. Makanya yang ngolahnya itu harus diaktifkan. Iya. Nah, sebagai bank desa itu. Jadi keluar masuk uang tuh yang jual padi di situlah kan, yang minjam duit di situlah. Yuk syarat dia tuh yang megangnya tuh. Jadi tadi program besonya Pak lumbung pangan. Ogan Ilir jadi lumbung pangannya Sumatera Selatan maupun Indonesia kan. Minimal Sumatera Selatan lah. Yang Pak Ruslan tadi tubuh bakal ya tadi mengumpulkan ya, mendistribusikan mengatur tinggi harga turun naiknya padi dan sebagainya. Dan yang paling penting Pak, tubuh ada program internet masuk desa. Itu. Internet IKA lah akan mempromosikan hasil-hasil dari
pertanian perkebunan di Ogan Ilir. Kaget Bapak ada ikan. Tuh Bu, siapa nak beli ikan? Ya, sekilo ya Bapak. Pacak dipromosikan. Yang muda-muda cak Kak Iskandar Kak memanfaatkannya media sosial mempromosikan hasil pertanian di Kabupaten Ogan Ilir. Ya, mudah-mudahan Pak kami tobo doakan beliau dengan Pak Panca Wijaya Akbar. Tobo sapa dulu Pak Panca. Ika KTNI Kak berharap benar pertanian Kak pemimpin yang ngerti dengan Masyarakat. pertanian, mengerti dengan masyarakat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Begesau Ika akan memberikan manfaatnya. Tubuh berusaha dan berdoa. Insya Allah ke depannya tubuh bersama-sama bangkit. Oh ya, terima kasih. Jangan sampai lupa tonton video ini, subscribe, like, dan share dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.